Kembali lagi bersama saya di channel EFGH Kreatif. Kesempatan kali ini saya akan berbagi beberapa tools ya. Jadi menjelaskan tentang beberapa tools yang ada di Infinity Design. Salah satu aplikasi yang mempunyai format gambar vektor di Android. Nah, buat kalian yang masih penasaran dengan apa saja sih yang ada di Infinity Design dan tools-tools yang ada di Infinity Design itu seperti apa, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan saya juga menjelaskan beberapa cara untuk membuat runcing-runcingan untuk arsiran pen. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Dan buat yang mau request, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan buat yang mau dapat pet gratis, silahkan DM di Instagram dan juga follow Instagram @efghkreatif. Nah, supaya tidak lama lagi, kita akan langsung saja lanjut ke videonya. Kita langsung lanjut untuk tools yang selanjutnya di bagian garis. Namanya tools garis ya. Jadi tools garis ini berfungsi buat kalian yang mau menggunakan untuk lurusan. Jadi kayak kalian caranya tinggal seret langsung auto lurus. Dan kalian tidak usah menggunakan yang namanya pen tools, karena dari sini sudah ada dua titik ya. Jadi kalian tinggal tarik dari ujung ke ujung nih. Misalkan saya contohkan untuk pembuatan nama atau huruf yang saya kerjakan untuk di logo yang dahulu pernah saya pakai EF. Itu bisa membuat huruf, bisa juga buat membantu membuat vektor suatu bangunan. Selanjutnya tools lingkaran. Ya, tools lingkaran ini mungkin bisa berguna buat kalian yang pengguna logo atau pembuat logo, karena bukan aplikasi ya, karena tools ini auto membuat lingkaran. Nah, tinggal kalian seret seperti itu, langsung membuat lingkaran. Dan juga untuk lingkaran itu bisa kalian edit menjadi oval atau bisa menjadi banyak lah, pokoknya kalian tinggal atur tergantung kebutuhan kalian kalau untuk tools lingkaran. Kemudian untuk selanjutnya adalah tools persegi. Ya, kalau untuk tools persegi ini, perseginya bebas ya, mau persegi panjang, persegi banyak. Nah, saya contohkan untuk membuat suatu persegi. Dan ini juga bisa berguna buat kalian yang mau bikin beberapa bentuk, misalkan kayak bentuk bangunan, bentuk kaca-kaca dari misalkan kalian membuat miniatur bangunan, kalian bisa menggunakan tools ini. Misalkan kayak buat hotel-hotel kan rata-rata kalau untuk kacanya itu kotak-kotak kalau di miniatur. Nah, dan juga kalau kalian bisa edit, nah bisa kalian atur saja kalau tidak sesuai dengan tools yang tadi ya, yang saya tunjukkan, kalian edit, kemudian kalian bisa geser-geserkan untuk meluruskan ya. Jadi bisa diluruskan kembali, misalkan kayak ini nih, bengkok-bengkok lah, kok ke bengkok-bengkok, kalian tinggal klik edit, kemudian klik objek yang tadi kalian bikin, tinggal kalian geser-geser saja seperti itu. Ya, cukup komplit lah di aplikasi Infinity Design ini. Kemudian kalau pas kalian buka tools, ada yang kayak panah kecil ke kanan, itu tandanya berarti si toolsnya masih tersedia. Kalau kalian geser kanan, geser kiri, itu masih ada lagi tools. Nah, selanjutnya untuk tools pen. Jadi pen tools ini biasanya saya gunakan untuk tracing bagian pinggiran, atau kalian bisa gunakan kalau kalian mau membuat suatu objek dengan adanya line art. Misalkan kayak di video saya yang sebelumnya tuh, yang pembuatan kayak big head atau mobil lah, lebih tepatnya kalau penggunaan yang banyak line art. Misalkan tergantung dari style gambar kalian, mau kalian gambar pakai line art, pakai enggak, itu bisa kalian gunakan. Dan juga kalau untuk line art itu bukan line art, untuk pen tools itu kalian bisa ada dua cara. Kalau kalian dengan cara di tab itu akan meruncing, tapi kalau kalian seret itu akan membulat seperti itu. Dan kalau untuk sudah meruncing, kemudian kalian mau bikin bulat, kalian tinggal tab saja dari
poin-poin yang sudah tersedia. Nah, next ke bagian. Nah, di situ ada kayak lambang koas. Kalau lambang koas itu kalian bisa ganti-ganti, misalkan bisa ballpoint, bisa lasso, bisa banyak lagi lah. Nanti mungkin saya akan jelaskan di next video. Dan kemudian ada yang namanya setengah lingkaran. Itu apa ya? Pokoknya tools yang setengah lingkaran itu kalian bisa membuat setengah lingkaran. Dan kalau di fullkan juga itu tidak akan menjadi lingkaran. Karena kalau untuk tools lingkaran itu kan sudah tersedia, jadi ini tidak nyambung. Kalian lihat saja di sambungannya itu tidak nyambung. Seperti itu. Jadi tools setengah lingkaran kalian bisa gunakan untuk misalkan ilustrasi setengah bulan sabit. Terus kemudian kalian bisa kayak buat jari-jari, buat misalkan kayak waktu kalian SD tuh kan kalau kalian membuat pohon kelapa pasti menggunakan yang cara seperti ini nih. Kalian bikin bengkok-bengkok, kemudian kalian kasih garis-garis lagi buat efek itu, efek daun-daunnya. Dan nah, bisa saya contohkan ya dengan tools garis dan juga tools yang bengkok yang tadi yang setengah lingkaran itu. Dan tools ini juga jarang sekali saya gunakan karena ini bisa digunakannya hanya untuk ilustrator mungkin, atau buat pengrajin-pengrajin yang lainnya lah. Karena kalau saya kan lebih ke vektor mobil, vektor wajah, vektor pet juga. Kalau ilustrasi saya kurang begitu paham ya. Jadi ya, ini hanya penjelasan beberapa tools saja yang mungkin kalian belum tahu. Kemudian kita akan next ke yang paling inti, yaitu lazy. Nah, kalau untuk bagian lazy itu kalian bisa setting semau kalian. Nah, kalian misalkan dengan radius 50, kan kalau bawaannya di aplikasi ini radiusnya pasti 50. Kalian tinggal geser. Dan saya juga akan mencontohkan beberapa sampel ya. Saya ganti ke lasso dulu. Lasso itu bisa berguna buat langsung menampilkan gambar. Nah, langsung seperti ini, langsung ada warnanya. Kalau yang tadi kan ballpoint pen, atau juga ada yang pen. Ballpoint pen lebih tebal, kalau pen ya lebih kecil. Nah, ini saya contohkan dengan radius 50. Dan kita akan atur ke radius 100. Nah, kita coba ya. Karena ada yang bilang radius 100 itu lebih lambat atau lebih smooth lagi. Dan bisa kalian gunakan juga buat nge-tracing. Misalkan kalian mau membuat dua objek, kalian bisa trace lagi menggunakan itu. Nah, bisa misalkan kasih line art dan lain-lain, bisa menggunakan radius tersebut. Tapi kalau begitu kelamaan, bisa kalian matikan saja yang namanya elastisitasnya. Kalian bisa matikan elastisitasnya dengan radius 100. Karena ada di tutorial yang sebelah ya, bukan yang sebelah tapi yang dulu, bukan di tutorial, tapi ada yang bilang gini di komen-komen, bang radius 100 tapi elastis mati juga sama runcing-runcing. Yaitu tergantung kebutuhan dari kalian. Karena kalau saya biasanya menggunakan radius 1 elastis hidup. Kalau kalian mungkin radius 100 elastis mati. Tapi kalau menurut saya lebih rapih ya, karena pernah saya bandingkan ya, kalau menggunakan radius mati itu kayak agak kasar-kasar dikit, enggak mulus ini nih, mulus pokoknya seperti itu. Dan ini saya contohkan dengan bantai hitam. Kemudian saya coba dengan radius mati ini. Saya akan coba membuat arsiran dengan radius mati tapi elastis 100. Elastis mati tapi radius 100 kebalik. Nah, itu runcing sama saja runcing. Ya emang sama-sama runcing, tapi ya tergantung kebiasaan dari kalian lah. Kalian mau coba dengan radius full, dengan elastis mati, atau elastis hidup dengan radius kecil, ya tergantung dari kebutuhan kalian. Tapi saran saya, kalau kalian mau belajar dari yang dasar dulu nih, misalkan kalian belum tahu kan, jangan langsung dimatiin elastisitasnya, tapi
diturunkan radiusnya. Caranya seperti itu kalau kalian baru pertama kali membuatnya. Kalau kalian masih mau belajar lah, mau belajar lah bikin vector pad, caranya elastis dihidupin tapi radius dikecilin dulu supaya membiasakan tangan kalian, dan juga cara supaya meruncing dengan dipertegas. Jadi setiap arsiran itu dipertegas, jangan terburu-buru, jangan juga dibikin apa ya, pokoknya kalian contohkan saja di pulpen ya. Misalkan kalian coba di pulpen atau di pensil, kalian tinggal arsir-arsir gitu, kalian kan tahu kalau semakin ditegaskan semakin meruncing. Nah di vektor juga sama, jadi kalian pertegas saja di bagian pojokannya, kemudian gesek-gesek. Caranya ya seperti tadi lah, dipertegas. Jadi setiap kalian menggesek, pertegas, tarik ulurnya itu setiap ujungnya dipertegas supaya lebih meruncing lagi. Dan saya biasanya kalau membuat arsiran itu radius saya 1, elastis hidup ya, seperti itu. Kalau buat kalian yang pemula yang masih mau belajar, yang masih dalam tahapan belajar, kalian bisa menggunakan radius di angka 20 sampai 30-an, karena saya juga dulu seperti itu. Ketika saya mau belajar vektor, kok ini semakin lama banget ya, saya coba oprek-oprek dan ternyata radiusnya bisa ditarik ulur. Saya pikir dahulu itu radiusnya nggak bisa digeser-geser ya, jadi saya dulu lama banget. Kemudian setelah tahu, saya coba turunkan ke 30, semakin lama semakin ke 20, semakin ke 10, dan langsung ke anjlok ke 1, karena semakin lama semakin terbiasa, jadi tangan itu semakin lentur ya, sudah semakin refleks lah. Nah biasanya seperti itu. Dan kalau untuk ada lagi nih deteksi bentuk. Kalau deteksi bentuk itu hanya berfungsi untuk lingkaran ya, setelah saya coba ya, karena saya coba membuat kotak ya tetap saja nggak rapi, tapi kalau buat lingkaran langsung rapi, seperti itu. Nah mungkin cukup sekian dulu ya dari tutorial, bukan tutorial sih, ini dari beberapa tools yang saya jelaskan. Kita akan lanjutkan di next video untuk penjelasan tool yang selanjutnya. Dan terima kasih buat yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan share jika video ini berguna buat kalian. Bye bye.